Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita bertemu kembali bersama Ibu dalam pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari adalah ukuran pemusatan data. Sebagaimana yang telah kita ketahui, ukuran pemusatan data itu ada 3: min atau rata-rata, median, dan modus. Min atau rata-rata, median telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan sekarang kita akan mempelajari adalah modus pada data kelompok. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah menentukan nilai modus dari data kelompok dalam bentuk tabel distribusi dan histogram. Dan yang kedua, menganalisis modus dari data kelompok dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Mari kita lanjut ke materinya aja langsung ya anak-anak. Ini modus data kelompok. Sama seperti yang ketika mempelajari data tunggal, modus adalah nilai yang sering muncul dalam sebuah data atau nilai yang frekuensinya paling tinggi. Tapi bagaimana jika data yang disajikan itu ribuan jumlahnya atau jutaan, seperti misalnya sensus penduduk, sensus ekonomi, itu bahkan seluruh penduduk Indonesia yang didatanya. Bagaimana kita menentukan modus dengan data yang jumlahnya besar? Untuk lebih memahaminya, kita tengok masalah berikut ini. Ini adalah sebuah data usia penduduk, 150 orang penduduk pada suatu desa. Ini dia datanya, data usia penduduk. Bagaimana kita menentukan modus dari 150 orang penduduk ini, yang baru 150 penduduk. Nah, sebaiknya kalau datanya banyak seperti ini, maka sebaiknya datanya kita sajikan dahulu dalam bentuk distribusi frekuensi, sehingga kita menghitung modusnya gampang, jadi lebih gampang. Maka di sini rumus modus data kelompok atau data yang telah di dalam tabel distribusi frekuensi dinyatakan dengan rumus modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali I, dimana M0 itu modus, L tepi bawah kelas modus, D1 ini selisih frekuensi kelas modus dengan kelas modus sebelumnya. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas modus sesudahnya. Dan I merupakan panjang kelas. Untuk bisa lebih memahaminya, mari kita langsung masuk ke contoh soal berikut. Dari ulangan harian matematika kelas 12 IPS 4 diperoleh data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi di bawah. Dari tabel tersebut tentukan nilai modusnya. Ini dia tabel frekuensinya. Dan bagaimana cara kita menentukan modusnya? Kita tengok frekuensi yang paling tinggi di kolom ini adalah 10. Maka kelas modusnya ini adalah 76 sampai 80. Ini dia. Dari kelas modus ini kita tentukan lagi tepi bawah kelas modusnya ini adalah 76,5. Terus kita tentukan lagi D1-nya. D1-nya adalah frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelumnya. Berarti 10 dikurang 8 sama dengan 2. Selanjutnya kita cari D2-nya. D2-nya berarti di sini ini 10 dikurang 7 sama dengan 3. Berikutnya I atau panjang kelasnya. Ini panjang kelasnya adalah 5, 76 sampai 80, berarti itu 5. Komponen-komponennya udah lengkap, masa sekarang kita tinggal masukkan ke dalam rumus modusnya. Maka modusnya adalah tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali I. Maka tepi bawah 75,5 ditambah 2 per 2 tambah 3 kali 5. Maka ini didapat modusnya 77,5. Gampang kan anak-anak? Bisa dipahami?
Dan kita akan masuk coba ke contoh soal berikutnya biar lebih memahaminya. Berikut ini adalah kumpulan data yang diperoleh dari penjualan sepeda motor dari dealer motor Speedmatic tiap bulan selama 50 bulan terakhir. Data tersebut disajikan dalam bentuk histogram. Jadi ini adalah datanya disajikan dalam bentuk histogram, bukan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Bagaimana pula kita menentukan modusnya dari histogram berikut. Sebaiknya sajikan histogram tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sehingga kita mengerjakannya atau mencari nilai modusnya akan lebih gampang. Ini histogramnya. Ini tepi bawahnya di kelas pertama ini 70,5, berarti ini kelasnya adalah 71 sampai 75, ini frekuensinya 8. Kelas berikutnya 76 sampai 80, frekuensinya 10. Kelas berikutnya 81 sampai 85, frekuensinya 14, dan seterusnya. Maka histogram ini dapat kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti ini dia. 71 sampai 75 8, 76 sampai 80, frekuensinya 10, 81 sampai 85, frekuensinya 14, dan seterusnya. Dari data ini, maka kita tentukan dulu kelas modusnya. Kelas modusnya ini adalah frekuensi yang paling tinggi, berarti kelas modusnya ini adalah 81 sampai 85, dan D1-nya di sini adalah 14 dikurang 10, 4. D2-nya 14 kurang 12, ini 2, dan panjang kelasnya atau I-nya ini adalah 5. Dan sekarang kita tinggal masukkan ke dalam rumus modusnya. Rumus modusnya di sini L tambah D1 per D1 tambah D2 dikali D. 80,5 ditambah 4 per 4 tambah 2 dikali 5. Maka 80,5 tambah 3,3. Didapatlah modus dari data tersebut adalah 83,83. Jadi modus dari histogram yang tadi itu adalah 83,83. Bisa dipahami anak-anak semua? Bisa? Oke. Untuk lebih memahaminya silakan kerjakan latihan-latihan yang ada pada LKPD-nya masing-masing. Dan untuk saat ini cukup sampai di sini dulu, dan Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.